Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Pada malam hari ini, saya alhamdulillah kebetulan bertemu bareng-bareng dengan KRT Fakih Wirahadiningrat dari Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian dengan Pak Sugimin dari Banyumas, mantan aktivis NII, Negara Islam Indonesia. Jadi ini friend-nya Ken Setiawan. Gurunya ya? Oh, guru pakarnya berarti ya? Yang merekrut. Senior ya? Senior. Dan satu lagi dengan Mas Win. Laskar Mataram. Dari Banyumas juga. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita silaturahim dan tentu ada hal yang saya kira bermanfaat untuk kita obrolkan terkait dengan konsep kita berhubul waton, mencintai tanah air, mencintai bangsa negara yang sebagai orang Nahdiyin diajarkan bahwa itu hukumnya adalah wajib. Hubul waton minal iman, bagian dari ajaran agama, bagian dari keimanan. Sehingga ketika ada seseorang, ada kelompok dari manapun, apalagi dari keturunan imigran dari bangsa asing, termasuk bangsa Yaman kok, berani coba-coba mengusik, merusak waton kita, bangsa kita, tanah air kita, ya, maka wajib hukumnya untuk kita perangi. Wajib hukumnya untuk kita lawan. Dan kita berkeyakinan bahwa melawan mereka adalah bagian dari jihad, bagian dari melaksanakan ajaran agama. Dan perkembangan terbaru nih, Mas Fakih. Siap. Sebagaimana saya kira sudah banyak tahu juga tentang bagaimana provokasi Rizik Syihab yang sekitar 3 harian sebelum hari Idul Fitri, sebelum Hari Raya Idul Fitri, memprovokasi massa, mengobarkan perang melawan rakyat Nusantara yang dia sebut sebagai kelompok monyet gitu. Bahkan menyebut jenderal-jenderal monyet yang ditengarai, dibalik atau membackup, ini klaimnya Rizik Syihab. Bahkan kemudian itu provokasi itu dimakan mentah-mentah oleh sekelompok orang pengikutnya, di antaranya di Karanganyar kan, Jawa Tengah, dan di tempat lain, nantang-nantang, mempersekusi dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya sudah kita tegaskan, kita ladeni tantangan perangnya Rizik Syihab. Tetapi bukan kita menginginkan perang, bentrok, clash dengan sesama anak bangsa pribumi Nusantara. Sejak awal Banyumas meladeni tantangan Rizik Syihab, tetapi yang kita ladeni adalah Rizik Syihab dan seluruh klan Yaman silakan. Mau model apa, mau sendirian atau mau rombongan silakan. Tetapi seluruhnya adalah klan Yaman, klan Pahlawi yang kita nilai sebagai klan pembuat gaduh di negara ini, yang selama ini mengganggu keutuhan dan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara sejak 2014 kalau kita mau lihat mundur lebih jauh sampai hari ini gitu. Nah, makanya ketika kemarin ada tantangan dari kelompok masyarakat di antaranya di Jakarta gitu ya, nantang-nantang Laskar Sabilah dari Demak gitu. Menurut saya itu salah alamat. Kita tidak menantang sesama anak bangsa gitu. Kita tidak menantang sesama warga pribumi. Banyumas pun tidak akan meladeni tantangannya Forum Persaudaraan Islam yang ada di Jakarta. Karena kita tidak bermusuhan dengan sampean. Yang kita hadapi adalah klan Pahlawi Yaman, keturunan imigran Yaman yang dipimpin oleh Rizik Syihab ini yang selalu membuat gaduh. Ya, Mas Win, kalau perlu nggak apa-apa lah. Orang Banyumas ngalah ditantang oleh Persaudaraan Islam, kan bukan itu. Tapi yang kita inginkan, kalau gentle laki-laki Rizik Syihab dan klannya, ya maju sendiri. Mau seperti apa gitu loh. Siapa yang mau diajuin, Rizik Syihab, Bahar Smith atau siapa? Mau rombongan, kalau rombongan hitung berapa orangnya, nah begitu. Mau di mana? Tetapi jangan warga negara, jangan anak-anak Nusantara, warga pribumi. Bukan itu yang kita kehendaki. Oke.
Makanya kita juga tidak terlalu merespon dengan suaranya pengikutnya Rizik Syihab yang di Jakarta khususnya itu, karena bukan itu yang kita maksudkan. Tapi yang kita maksudkan adalah Rizik Syihab yang mengobarkan, memprovokasi perang. Gitu. Nah, itu diantara dinamika-dinamika terkini yang terjadi, Mas Fakih. Jadi barangkali panjenengan punya perspektif lain apa yang harus kita sikapi. Monggo Mas Fakih dulu. Baik. Terima kasih kepada Bung Agusmar dari KBN Nusantara dan juga channel dari PWI Laskar Sabrila Banyumas Raya. Berbahagia sekali bisa di petang ini hadir di Bumi Banyumas. Sebenarnya ini mampir sebentar sekaligus tabarukan kepada senior, kepada guru kami Mas Agusmar, yang jelas-jelas di dalam organisasi adalah memang senior kami, maka kami yang muda harus sowan ke sini. Dan kebetulan dalam rombongan kami ini sahabat saya ini Bung Ahmad Sudimin. Saudara saya ini adalah dedengkot di NII, mantan aktivis ex NII. Insya Allah bisa dicari jejak digitalnya di TV One. Ya. Waktu itu kalau nggak salah beliau bertestimoni bagaimana melakukan perampokan-perampokan ya atas nama agama, melegalkan kejahatan atas nama agama untuk suatu cita-cita negara Islam Indonesia, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara tauhid. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali ke pangkuan NKRI dan memahami bahwa ternyata NKRI ini sudah bersyariah, sudah sesuai dengan kaidah agama, bahwa Pancasila tidak ada satupun silanya yang bertentangan dengan Al-Quran atau ajaran agama. Semuanya dilandasi oleh nilai-nilai dari agama Islam itu sendiri, dan saya yakin juga dilandasi oleh keluhuran nilai-nilai mulia dari seluruh agama lain yang ikut membangun NKRI kita. Bung Ahmad Sudimin datang ke sini sekaligus juga dari pertanyaan dari Bung Agusmar tadi, ini momentum yang bagus sebenarnya. Karena apa? Karena ini sebenarnya bangsa kita ini kan terlalu permisif, terlalu sabar. Okay. Sebagaimana yang diajukan gugatan uji kewarganegaraan oleh Bung Subhan ke Mahkamah Konstitusi, bahwa ternyata memang pelaksanaan hukum di negeri kita ini memang terjadi tebang pilih atau diskriminasi, Bung Agusman. Ketika kemudian berlaku dua undang-undang kewarganegaraan kalau tidak salah tahun 47 dan 58, pada saat itu kemudian mencoba untuk meluruskan pasal 26 ayat 1 tentang kewarganegaraan dan ayat 2 tentang kependudukan, itu etnis Cina itu dipaksa untuk mengajukan kewarganegaraan dan mereka berbondong-bondong melakukan itu. Tetapi dari klan Arab yang menurut sensus terakhir sebenarnya jumlahnya nggak terlalu banyak sih, cuma bikin bising aja, bikin rusuh aja mereka. Menurut sensus 2010 jumlah mereka cuma 0,1%. Artinya kalau jumlah penduduk Indonesia ini 280 juta, mereka cuma 280.000. Dan untuk yang Al-Irsyad ini sebenarnya tidak terlalu mengglorifikasi nasab mereka, tidak mencoba untuk merasa ras mereka lebih mulia, karena mereka sadar sudah hidup di alam kemerdekaan dan tidak lagi ada segregasi kelas sebagaimana zaman kolonial. Yang sebelahnya, yang klan Ba'alwi, yang kemungkinan sekitar jumlahnya 150-an ribuan. 150.000, tapi ini bikin reseh sekali, mengaku cucu Nabi, rasnya paling mulia, terus kemudian menganggap pribumi Nusantara ini adalah jongos-jongos mereka mengklaim sebagai majikan dan lain sebagainya. Ini yang ternyata akar dari pengakuan cucu Nabi ini membuat kejahatan yang kemana-mana, merembet kemana-mana. Seolah-olah mereka ini punya otoritas paling tinggi di dalam agama dan berhak untuk menghina, merendahkan ulama-ulama pribumi Nusantara, hingga Wali Songo pun yang jelas-jelas berjasa menancapkan dakwahnya pertama kali di Nusantara, beberapa generasi lembaga kewali songoan ya, gitu. Seperti yang kita ketahui sejak era Kediri, bahkan Kediri, kemudian ke Majapahit hingga Demak dan seterusnya. Ini mereka hina juga, mereka belokkan dan mereka hina. Dan ulama-ulama Nusantara dibilang 70 ulama non Habib,
yang alim itu lebih hina, lebih rendah dibanding telapak kakinya seorang Habib yang ahli maksiat dan sebagainya lah. Cerita khurafat mereka mengunggul-unggulkan Tarim, Yaman dan sebagainya. Seolah mereka di bumi Nusantara ini mereka hanya sebagai tempat untuk buang hajat atau cari tempat makan saja, tapi mereka tetap memuji-muji Tarim. Padahal di Tarim sendiri, di Yaman sendiri, di Hadramut sendiri, mereka tidak diakui sebagai bagian dari keluarga Nabi. Mereka juga dianggap imigran karena dulu ngakunya dari Irak, kan begitu. Mereka-mereka yang ngaku cucu Nabi tapi tidak punya pengakuan di Yaman maupun di Irak ini semakin lama semakin merajalela kejahatannya. Bukan saja ketika mereka zaman kolonial Belanda, mereka menjadi antek Belanda, bekerja untuk Belanda, berangkat gratis oleh kapal Belanda, dapat gaji, dapat tanah, menjadi mufti, menjadi kapiten, seperti ayahnya si Imam Monyet. Ini bapaknya kerja katanya di apoteknya Belanda. Artinya jelas pengakuan bahwa bapaknya pun juga kerja menjadi jongosnya Belanda, kerja di apoteknya Belanda. Jadi begitu, kerja di usaha-usahanya, sektor-sektor usahanya Belanda, kolonial Belanda. Dan kemudian tiba-tiba sekarang keturunannya mengaku menjadi imam besar umat Islam dan melakukan provokasi-provokasi, melakukan gerakan moral dan sebagainya, padahal dia amoral. Jelas chat mesumnya dengan si Firza Shihab, jelas bahwa dia makar melawan Pancasila, mendukung ISIS, mendukung gerakan terorisme dan lain sebagainya. Jelas bahwa dia dulu dengan gerakan pentungannya di setiap hari-hari besar keagamaan, orang pakai atribut-atribut agama lain, mengucapkan Natal dan sebagainya, diserang dengan masif hingga kemudian puncaknya tahun 2017 memanfaatkan isu gubernur Pilgub Jakarta. Pada saat itu negara tiba-tiba tersentak kaget bahwa mereka-mereka yang dianggap tidak berbahaya, yang mereka-mereka dianggap ubudiyahnya, muamalahnya sama dengan ormas terbesar Islam NU, kemudian mereka-mereka yang dianggap cucu Nabi dan kita berhusnudzon ternyata melakukan kejahatan yang hampir-hampir mengancam dan disintegrasi atas nama sektarianisme di dalam republik ini. Kemudian terjadi gerakan kritis untuk melihat keabsahan nasab mereka, dan mereka sudah disodori kitab nasab, disodori bukti sejarah, ditanya isbat nasabnya dan hingga tes DNA. Bahkan di antara mereka Bung Agus Mar juga tahu ada beberapa oknum dari habaib yang telah dites DNA. Yang satu jelas-jelas berkhianat sesuai kesepakatan, kalau dia nggak lolos J1 FGC 10500 sebagai markernya Imam Ali, ternyata sekarang berbalik arah. Yang lainnya tidak berani bernarasi, katanya takut dipersekusi. Lah ini makin lama mereka dibiarkan, ini bukan semakin tobat, bukan semakin insaf, tetapi malah nantang-nantang, malah memprovokasi pribumi untuk dibenturkan dengan sesama pribumi. Maka saya sangat sepakat dengan narasi organisasi pejuang kebangsaan termasuk PWI Laskar Sabila Banyumas ya, yang tidak akan meladeni tantangan dari pribumi, tetapi khusus untuk meladeni tantangan perang dari si dari si imam monyet ini, kan begitu. Saya kata imam monyet karena kurang ajar sekali. Dia di negeri orang, mungkin terindikasi dia masih WNA, dia berani menginjak-injak harkat martabat dan memecah belah kebangsaan di Nusantara ini. Ini sudah kurang ajar sekali. Orang Nusantara setelah menjadi mayoritas Islam ini menjadi orang yang lebih sabar, menganut, ngalah, ngalih, baru ngamuk. Mungkin ini kalau dibiarkan, kalau pribumi sudah pada fase ngamuk, saya tidak ngerti apa yang akan terjadi nanti. Mungkin masif akan terjadi operasi-operasi atau mungkin main hakim sendiri di tiap daerah. Itu yang tidak kita inginkan. Ketika rakyat marah, kesabarannya sekian lama sudah terbendung, kemudian diuji coba terus, digarai, atau kemudian kalau bahasa Jawa Timur nyala-nyala terus dikerjain terus, lama-lama kan bisa jebol kesabaran. Nah ini yang kita takutkan. Ayolah pemerintah harus turun untuk menyelesaikan polemik nasab ini. Gampang kok untuk mengkoreksi atau memverifikasi kaidah nasab siapa cucu Nabi dan tidak. Sebenarnya gampang sebenarnya. Cuma kalau ini dibiarkan terus, maka ya jangan salahkan ketika pribumi nanti betul-betul habis kesabarannya. Sebelum pra-Islam, jangan coba-coba imigran di Nusantara ini petentang-petenteng. Menurut Antonio Pigafetta, seorang ilmuwan dan penjelajah Itali, tidak ada bangsa yang pernah dia keliling seluruh dunia yang paling sombong, paling arogan, paling keras
kepada pendatang kecuali pribumi Nusantara ini. Jangan coba-coba menatap mata orang pribumi Nusantara. Pasti akan dihajar. Kalau melawan pasti akan dibunuh. Ini kesaksian dari Antonio Pigafetta tentang pribumi Nusantara. Begitu Islam datang, kita mengenal Rasulullah kita sebagai penyempurna akhlak. Innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Pribumi Nusantara yang menjadi mayoritas Islam ini kemudian lebih sabar. Hingga kemudian menjadi lebih permisif hingga sekarang ini. Tetapi kalau kemudian ini dibiarkan terus, saya yakinnya hakul yakin watak asli bangsa pribumi Nusantara yang punya harga diri tinggi akan bangkit pasti. Jangan, iya pasti kita akan bangkit. DNA ngamuknya pasti nanti keluar. DNA kita pasti akan marah. Dan ingat, DNA haplogrup G ini bukan DNA petarung dan pejuang. Dimanapun mereka kalah kok. Peradaban mereka haplogrup G Kaukasus ini hancur lebur oleh Mongol, oleh Kievan terus. Kemudian mereka menjadi budak ke sana kemari. Kalah mereka ini. Mereka hanya bisa menipu dan menipu. Seperti Yuya di Mesir misalnya, menipu untuk menjadi mengangkat, mempengaruhi Amenhotep untuk menjadi Fir'aun misalkan. Pertama kali Fir'aun menjadi Tuhan ya Amenhotep, dikompor oleh si Yuya grup G ini. Dan ini jangan sampai terjadi. Maka Indonesia ini negeri yang besar, makmur, subur, kaya akan tambang, pertanian, kaya akan plasma nutfah, kaya akan sumber biologis, kaya akan oksigen, bahkan paru-paru dunia. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka yang mengaku datuknya hebat, ternyata dari negeri yang sampai sekarang melarat, hancur, lebur, kacau, miskin, gersang. Betul. Di Yaman sana. Jangan mau dibodohi. Orang itu dilihat dari karyanya. Bung Agus Mar dihargai orang karena karyanya, karena prestasinya, karena channel YouTube-nya yang hebat kebangsaan dan diakui oleh semua pemangku negara. Nah, begitu juga Nek Wali Songo dihargai karena apa? Karyanya membangun peradaban Islam yang luhur, yang luar biasa, rahmatan lil alamin. Pada akhirnya murid-muridnya, penerusnya dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah membangun NKRI, yang NKRI ini sangat menjadi negeri yang luar biasa. Tapi mana datuk-datuknya Pak Alwi? Hingga sekarang Tarim loh, mengaspal jalannya loh, nggak bisa. Kalau banjir mesti ledok, mesti mesti licin, mesti jalannya nggak bisa dilalui karena apa? Karena bercampur antara tanah liat dengan air hujan dan banjir dan tidak bisa membangun infrastruktur. Ini saya heran dengan pribumi Nusantara yang masih mudah dibodohi. Tanyakan saja kepada junjungan kalian. Ente Beb ngaku cucu Nabi. Mana pengakuan dari Yaman? Stempelnya dari Nakoba Yaman mana Beb? Ente katanya dari Irak. Minta stempel nasabnya dari Irak. Itu aja simpel pembuktian. Saya ngaku keturunan dari Jogja. Saya harus diakui oleh keluarga saya di Jogja. Tidak bisa saya stempel sendiri di Pasuruan atau di Banyumas. Kan begitu? Betul. Begitu. Lah, artinya dengan hadirnya XNI dan tadi sudah banyak, ini sebagian sudah bubar di dalam kongko-kongko kita, tapi Bung Sugimin tetap setia untuk ikut dalam podcast ini. Maka monggo Mas Agus nanti dipertajam narasi tentang kebangsaan kepada XNI yang dulunya melegalkan merampok, membunuh, mencuri, ya kan, segala cara untuk ideologi mereka, tapi mereka sekarang sudah kembali kepada Pancasila, kepada bangsa ini. Monggo dipertajam Mas Agus. Terima kasih. Langsung aja Pak Sugimin, silakan monggo. Sebagaimana yang tadi di awal prolog saya sampaikan lah, dulu kan panjenengan punya paham bahwa negara ini sebelum menjadi negara Islam dikatakan sebagai negara tauhid gitu, yang halal darah, halal hartanya untuk dirampok, sehingga kemudian sejumlah aktivis kelompok radikal tidak hanya NII banyak melakukan kejahatan-kejahatan dengan dalih agama itu. Nah, tetapi alhamdulillah Pak Sugimin hari ini sudah kembali ke pangkuan NKRI. Tentu ketika melihat ada sekelompok orang, di antaranya kelompok keturunan imigran Yaman mengganggu NKRI. Ini menurut Pak Sugimin apa yang harus dilakukan menurut Pak Sugimin? Silakan Pak Sugimin. Baik, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada Mas Win yang sudah memperkenalkan saya dengan Gus Fakih di Jawa Timur. Terima kasih Gus. Mas Agus. Sami-sami. Saya ucapkan terima kasih karena pada malam ini sedikit. Ini pertemuan yang luar biasa tanpa disangka-sangka. Saya juga nggak tahu ini akan melakukan pertemuan seperti ini.
Saya ini sebenarnya udah lama geram, cuma ada di hati aja. Karena sedikit, saya paling sedikit ya 4 tahun masuk di gerakan radikal, yang disebut gerakan radikal. Saya masuk gerakan negara Islam Indonesia yang di bawah naungan Al Zaitun. Saya melakukan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang saya berpikir bahwa itu pengorbanan saya kepada negara, yang tentunya saya waktu itu yang udah masuk negara Islam Indonesia, melakukan perampokan dan sebagainya. Menurut saya dulu itu halal, karena di luar kelompok saya itu memang dikatakan kafir karena belum bayat kepada kita, harta dan darahnya halal. Selama perjalanan 4 tahun, alhamdulillah saya sadar, bertemu dengan teman-teman, dengan Habib, dengan Pak Kiai dan Gus, Ustadz dan sebagainya, akhirnya yang membuat saya sadar. Kemudian mendengar dan melihat polemik yang akhir-akhir ini berguncang di negara ini, terutama yang disampaikan oleh Habib Rizik dan juga Habib Bahar bin Smith ya, yang sebenarnya mereka mengaku cucu Nabi, tapi itu tidak mencerminkan sebagai cucu Nabi. Sebenarnya buat teman-teman sendiri yang asli pribumi, asli Nusantara harusnya berpikir, Nabi sendiri kelakuannya seperti apa? Makhluk yang paling mulia di dunia ini. Kenapa cucu-cucunya dari bahasa aja itu udah Yang mengaku cucu. tidak, yang mengaku cucu itu sungguh harusnya malu Pak Habib Rizik dan juga Pak Habib Bahar bin Smith, harusnya malu bahwa Habib Rizik dan juga Habib Bahar bin Smith udah mempermalukan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harusnya malu. Kenapa Kanjeng Nabi kita yang dimuliakan punya cucu yang tidak punya adab? Kata-katanya menghasut, menfitnah sesama pribumi di sini. Tidak malu karena bukan cucunya. Harusnya teman-teman yang asli pribumi hanya berpikir. Di situ kita bisa melihat apakah kelakuan cucu Nabi seperti itu. Saya sendiri orang yang tidak, saya bagus. Saya tidak pesantren, tidak mondok gitu ya. Tapi kita selalu diajarkan kelakuan Nabi besar kita yang harus kita contoh, sopan, lemah lembut. Ini kalau yang saya lihat, yang mengaku cucu-cucu Nabi, nggak ada sedikit pun mencerminkan bahwa itu cucu Nabi. Tidak perlu harus dites DNA ataupun sebagainya. Harusnya Habib Rizik dan juga Bahar bin Smith harusnya malu kalau mau mengaku bahwa mereka itu adalah cucu Nabi. Mereka harusnya malu karena mereka mempermalukan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin kalau saya harus berdiri di barisan paling depan, saya siap untuk memberikan bahwa harus sadar, harusnya Habib Bahar bin Smith juga Habib Rizik bahwa harusnya malu mengaku sebagai cucu Nabi. Mungkin itu Gus. Ex-NII berapa ribu orang Saya dalam barisan ini? dalam barisan saya ini kurang lebih sekitar yang di bawah belakang saya kurang lebih 1.500. Kalau total semua yang sudah kembali ke Tangguhan RI, Ya itu hitungannya udah ratusan ribu. ratusan ribu Sudah kembali siap ke ya? Pangkuan. Insya Allah siap dengan barisan kita. dengan barisan-barisan kita itu sih. Enaknya diapain ini imigran-imigran kurang ajar ini? Seharusnya sebelum orang-orang asli pribumi ini marah dan mengeluarkan taring-taringnya, harusnya Habib Rizik harusnya segera sadar diri, dan untuk pemerintah sendiri harusnya bersikap lebih adil dan lebih dewasa. Jangan sampai nanti terjadi keributan ataupun masalah yang akan semakin besar. Jangan sampai terlambat. Dan jangan sampai terlambat. Mungkin itu aja, Gus. Jadi gini, dengerin ya, Imam Monyet ini barisan dari NII, mantan ex negara Islam Indonesia, menjawab tantangan Anda dimanapun dan kapanpun. Mereka siap untuk menjadi garda depan bagi NKRI dan bagi mereka-mereka yang mencoba untuk menistakan Nabi Muhammad, kan begitu. Siap. Ya, siap. Oke. Terima kasih Pak Sugimin.
Saya kira ini akan menambah amunisi, kekuatan, semangat terhadap siapapun lah, semua anak bangsa yang hari ini yang sedang tergugah untuk membela bangsa dan negaranya. Hari ini mantan ex-NII siap tampil ke depan. Nanti kelompok-kelompok kapitayan, kelompok-kelompok kejawen, kelompok-kelompok dari agama-agama asli Nusantara akan turun gunung semua. Insya Allah, jamin itu. ya insya Allah. Karena silakan Mbak Gini. Saya tidak bisa harus kencang-kencang seperti ini, tapi saya akan jalan, tapi bisa mematikan. Saya tidak harus keluar-keluar seperti Habib Bahar, seperti Habib Rizik. Cukup kita jalan dengan tenang. Tapi kita lihat hasilnya. Waspadalah. Mas Win, Laskar Mataram. Terima kasih. Oke, sekarang Mas Winarto, Laskar Mataram. Ini putra Baju Mas Asli. Terima kasih. Ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama untuk si Habib Monyet itu, Rizik, kita ketemu lagi. Jangan lupa, macan-macan Jowo kalau sudah keluar mengerikan. Nanti kami akan muncul Jowo Manunggal. Itu akan ingat itu. Saya udah sejak tahun 2014 sama si Habib Monyet itu. Sekarang kami sudah mempunyai banyak sekali catatan yang sangat tidak baik di negeri kami. Kalian itu pendatang, jangan kurang ajar. Nanti kalau Jowo sudah manunggal, macan-macan udah bangkit semuanya, habis kami. Itu aja. Jadi Laskar Nusantara. Iya, Laskar Nusantara. Dan khusus bagi pribumi yang selama ini mengikuti Habib Monyet itu, sadarlah, kita saudara, jangan mau diadu domba. Itu kita lebih baik mempertahankan negeri kita ke depan untuk menata semuanya lebih baik. Jangan mau mereka tuh pengkhianat semua itu adu domba. Dan si Rizik itu hati-hati, kalau Jowo sudah manunggal, mata-mata sudah bangkit, itu tidak akan bisa membendung sama sekali. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Winarto. Singkat padat namun mengerikan. Pasukan macannya siap bergerak. Nah, oleh karena itu yang terakhir dari saya, kalau kemarin Rizik Syihab yang nggak tahu posisinya sebagai apa, berani-beraninya mengultimatum Presiden Prabowo untuk membersihkan kita semua, membersihkan. Dan hari ini kita meminta kepada Presiden Prabowo untuk dibersihkan itu keturunan imigran dari Yaman, Pahlawi Yaman khususnya. Keturunan imigran, Pahlawian, bersihkan dari Nusantara, kalau perlu pulangkan ke negara asalnya di Hadramaut, Yaman. Apapun alasannya, sekali lagi sebelum terlambat. Sebelum seluruh putra Nusantara ini ngamuk, ngalahnya sudah, ngalihnya sudah. Tinggal satu step lagi. Hati-hati. Maka sebelum ngamuk. Mereka kita udah pegang semua. Catatan buruk semua, nggak baik untuk negeri NKRI ini, yang harus dibuang itu, dibuang ke laut. Nah, makanya sekali lagi sebelum warga anak-anak Nusantara ini ngamuk, mohon kepada negara, Presiden Prabowo, saya minta mohon maaf, bukan mengultimatum ke Rizik Syihab, tetapi karena kita sudah jengah, kita sudah bosan atas kegaduhan yang mereka timbulkan. Maka kalau bisa, bersihkan mereka keturunan Pahlawi Yaman dari tanah air ini, yang jumlahnya tidak seberapa, tentu 270 juta jiwa ini di atas segala-galanya. Kalau mereka ngamuk, nggak sampai 1 minggu selesai itu, keturunan imigran dari Pahlawi Yaman yang jumlahnya paling 100.000 lebih sedikit, Nusa Kambangan Ombir itu untuk menenggelamkan mereka itu. Itu saja saya kira. Terima kasih Gus Wakih, Pak Sugimin, Mas Win atas podcast dan bincang-bincangnya pada malam hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. NKRI. Harga mati.